Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menurut saya menarik banget nih. Kita akan gali dari buku Why Has Nobody Told Me This Before karya Dr. Julie Smith. Anda mungkin udah familiar ya. Beliau kan psikolog klinis yang pendekatannya tuh praktis banget. Nah, sumber kita kali ini spesifik, kita fokus ke bab 32. Isinya itu mengupas sebuah kalimat yang kayaknya sering banget kita dengar. Atau malah jangan-jangan kita sendiri sering ngomongin. Saya cuma pengen bahagia. Kedengarannya simpel ya, tapi, nah justru di situ kata Dr. Smith ada sesuatunya. Oke, jadi misi kita di penelusuran kali ini adalah coba bongkar kenapa sih kok keinginan yang kelihatannya wajar ini malah bisa jadi semacam jebakan psikologis gitu. Kita bakal telusuri argumen Dr. Smith, kenapa fokus ke bahagia melulu itu bisa jadi kurang oke, dan apa alternatif yang dia tawarin biar kita bisa bangun hidup yang lebih utuh, lebih bermakna gitu. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kita kok kayak terobsesi banget sama ide harus bahagia terus? Dr. Smith punya pandangan yang lumayan beda nih. Siap ya? Mari kita mulai kupas. Jadi di awal bab 32 ini, Dr. Smith langsung cerita ya, kalau kalimat saya hanya ingin bahagia ini sering banget muncul di ruang terapinya. Kenapa sih ini umum banget dan kok bisa jadi masalah? Iya, pengamatan Dr. Smith ini nunjukin gimana konsep bahagia itu seringkali jadi, gimana ya, disalahpahami atau malah dibajak lah ya sama budaya populer. Kita kan terus-terusan nih dijejali narasi, apalagi dari medsos, iklan gitu ya, yang seolah-olah bahagia itu ya sama dengan seneng terus, euforia, punya ini itu, tanpa henti. Seakan-akan emosi yang nggak enak, kayak sedih, marah, cemas, itu tuh kayak penyakit yang harus cepat-cepat dihilangin, bukan bagian alami dari hidup. Jadi kayak resepnya, hidup normal itu ya harus selalu happy. Oh, jadi kayak ada tekanan gitu ya? Kalau kita nggak lagi happy, berarti ada yang salah sama kita. Atau kita gagal gitu ngejalanin hidup. Nah, itu dia. Tepat sekali. Dan ini dampaknya bisa serius loh. Waktu kita pasti ngalamin, sedih karena kehilangan, atau cemas karena nggak pasti, marah lihat ketidakadilan, atau kecewa harapan nggak sesuai. Yang mana ini kan reaksi manusiawi yang wajar banget ya. Kita malah jadi merasa bersalah, merasa gagal, mikir, kok gue nggak bisa bahagia kayak orang lain sih? Atau lebih parah, mulai cemas, jangan-jangan ada masalah kejiwaan serius, cuma gara-gara ngerasain emosi sulit. Nah, pikiran kayak gini, kata Dr. Smith, malah nambah beban di atas rasa sakit yang udah ada. Jadi bukannya bantu, tekanan harus bahagia, malah bikin tambah buruk. Iya. Nah, buat ngebongkar mitos ini, Dr. Smith kan ngutip analogi yang bagus banget tuh dari Russ Harris, penulis The Happiness Trap, soal emosi sama cuaca. Bisa dijelasin lagi nggak gimana analogi ini bantu kita paham? Iya, analogi ini emang efektif banget. Dr. Smith pakai ini buat gambarin kalau emosi itu ya kayak cuaca. Dinamis, selalu berubah, dan ya nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kadang cerah banget, kita seneng, gembira, kadang mendung kelabu, sedih murung, kadang ada badai petir, marah, panik, dan seringnya ya nggak terduga. Kita kan nggak mungkin ya berharap cuaca selalu cerah sepanjang tahun, nggak realistis kan? Nah, sama kayak emosi. Kehidupan emosi kita yang normal itu justru ya ditandai sama perubahan terus-menerus ini. Mencoba nolak atau neken emosi sulit itu ya kayak nyoba berhentiin hujan turun, sia-sia capek sendiri. Wah, itu gambaran yang kuat banget sih. Jadi daripada panik pas lagi mendung atau badai emosi, atau malah mati-matian ngejar cerah terus, buku ini nyaranin kita buat belajar nerima aja ya. Semua cuaca ini ya bagian dari hidup. Persis. Nerina dinamika ini bantu kita paham kalau hidup yang kaya, penuh dan memuaskan itu ya, termasuk semua spektrum emosi, bukan cuma yang enak-enak aja. Dr. Smith menekankan, kita nggak bisa milih-milih, nggak bisa cuma ambil senengnya, tolak sakitnya. Keduanya itu sering datang dari sumber yang sama loh. Coba deh pikirin hal-hal yang paling berarti di hidup Anda. Kayak hubungan sama keluarga, teman dekat gitu ya. Atau mungkin kerjaan yang kita suka. Bener, sumber kebahagiaan dan cinta terbesar kita itu seringkali juga jadi sumber kecewa, sedih, atau frustrasi terdalam. Anak-anak bisa bikin kita senang luar biasa, tapi ya bikin capek dan khawatir juga. Karir yang oke bisa kasih rasa puas, tapi ya stres dan tekanan juga. Mencintai seseorang secara dalam itu kan membuka kemungkinan sakit hati juga. Ya kayak yang disiratkan di bab 32 ini, emosi itu datangnya sepaket. Nggak bisa punya mawar tanpa durinya.
Nerima ini, itu langkah awal keluar dari jebakan bahagia. Oke, ini benar-benar buka cara pandang baru ya. Jadi masalahnya bukan di emosi negatifnya, tapi di ekspektasi kita yang nggak realistis itu, dan penolakan kita sama bagian hidup yang emang nggak bisa dihindari. Betul. Dan penolakan ini nih yang sering kali bikin kita ngerasa hampa atau kehilangan arah yang lebih dalam. Itu juga disinggung Dr. Smith. Jadi, kalau kita gagal terus mencapai standar selalu bahagia yang nggak mungkin itu, kita bisa mulai ngerasa ada yang kurang, tapi nggak tahu apa. Nah, ini nyambung ke bagian berikutnya nih. Kalau ngejar bahagia terus, itu jalan buntu. Terus alternatifnya apa dong menurut Dr. Smith? Tadi Anda nyebut soal rasa hampa dan keterputusan. Iya dok, Smith kan ngamatin ya, dalam prakteknya, rasa hampa, kurang semangat, atau kayak hidup pakai mode autopilot itu akarnya seringkali satu. Kita udah nggak nyambung sama nilai-nilai inti atau core values diri sendiri. Orang mungkin ngerasa nggak bahagia, tapi akar masalahnya bukan sekedar kurang rasa senengnya, tapi lebih ke kurangnya arah dan makna hidup. Mungkin mereka ngejalanin hidup yang udah nggak otentik lagi, nggak sesuai sama apa yang sebetulnya penting buat mereka. Oke, ini menarik nih. Jadi daripada kita sibuk ngeliatin termometer perasaan yang naik turun melulu, Dr. Smith ngajak kita fokus ke sesuatu yang lebih stabil, lebih dasar. Hidup yang bermakna sesuai nilai pribadi kita. Gimana cara kerjanya ini sebagai pendekatan yang lebih sehat? Tepat, nilai-nilai pribadi ya, menurut kerangka di buku ini, itu fungsinya kayak kompas internal. Coba bayangin Anda lagi di laut, kadang tenang, kadang badai. Kan emosi itu, bahagia sesaat itu kayak lihat pulau indah di kejauhan. Senang sih, tapi bisa hilang lagi dari pandangan. Nilai-nilai Anda itu kayak bintang pemandu atau arah kompas yang Anda pilih buat diikutin, nggak peduli kondisi lautnya gimana. Tahu nilai-nilai Anda, prinsip tentang gimana Anda mau bertindak, mau jadi orang kayak apa yang diperjuangin, itu ngasih arah yang jelas dan konsisten. Terus gimana punya kompas nilai ini bantu secara praktis? Terutama pas lagi susah atau emosi lagi nggak enak. Bukan cuma ikut-ikutan orang atau ekspektasi luar. Kedua, pas kita lagi susah atau harus bikin pilihan berat, nilai ini jadi pegangan, jadi alasan kuat buat bertahan. Misal, kalau nilai Anda berani, ya Anda mungkin tetap maju walau takut. Kalau nilai Anda jujur, Anda bakal ngomong apa adanya walau sulit. Ketiga, hidup sesuai nilai itu ngasih rasa integritas dan kepuasan yang lebih dalam. Semacam keyakinan kalau kita ada di jalur yang benar buat kita, meskipun mungkin saat itu lagi nggak ngerasa seneng. Kepuasan itu beda sama seneng sesaat. Dr. Smith juga menekanin pentingnya bedain antara nilai, values, sama tujuan, goals. Ini sering bikin bingung nih. Bisa dijelasin bedanya gimana dalam konteks bab 32 ini? Tentu, ini penting banget bedainnya. Dr. Smith jelasinnya enak kok. Tujuan goals itu sesuatu yang spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, dan ada titik akhirnya. Kayak lulus S2, beli rumah, turun 5 kilo, selesaiin project. Kalau udah tercapai ya udah, selesai, bisa dicentang. Nah, kalau nilai, values, itu arah yang terus-menerus. Prinsip panduan tentang cara kita mau jalanin hidup sepanjang waktu. Contohnya bisa kebaikan hati, keadilan, rasa ingin tahu, kesehatan, koneksi sosial, pertumbuhan pribadi. Nilai itu nggak pernah benar-benar selesai atau dicapai. Anda kan nggak bisa mencentang kebaikan hati, Anda menjalannya tiap hari lewat tindakan. Suka deh sama analogi di buku itu. Nilai itu kayak arah mata angin yang kita tuju, misalnya barat. Sementara tujuan itu tempat-tempat spesifik yang kita lewatin di perjalanan ke arah barat itu. Kota A, Gunung B. Kita bisa nyampe kota A, tapi kita nggak pernah nyampe barat itu sendiri. Kita terus bergerak ke arah sana. Iya, benar banget. Analogi itu bantu banget buat bedain. Kalau fokusnya cuma ke tujuan, kita bisa ngerasa hampa pas tujuannya udah tercapai. Atau frustrasi kalau gagal. Tapi kalau fokus ke nilai, itu ngasih arah yang konstan dan makna yang terus ada, nggak peduli tujuan spesifik tercapai atau enggak. Kita bisa hidup sesuai nilai kesehatan tiap hari, milih makan sehat, gerak badan, meskipun tujuan lari maraton mungkin masih jauh atau bahkan nggak tercapai. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Jadi buat Anda yang mungkin sering mikir, saya cuma pengen bahagia, Dr. Smith seolah ngajak kita nanya ulang nih. Mungkin pertanyaan yang lebih memperdayakan, yang digali di bab 32 ini adalah, apa sih yang sebetulnya paling berarti buat saya? Saya mau dikenang sebagai orang yang gimana? Prinsip hidup apa yang mau saya pegang teguh, yang bakal nuntun tindakan saya hari ini, besok, seterusnya, nggak peduli perasaan saya lagi gimana.
pertanyaan ini geser fokusnya dari ngejar perasaan sesaat ke bangun hidup yang bermakna. Oke, setelah kita paham pentingnya nilai, gimana caranya kita bisa nemuin nilai itu? Dan yang lebih penting lagi, ngejalaninnya. Dr. Smith kan nyaranin kita buat evaluasi nilai berkala gitu ya. Kenapa perlu? Bukannya nilai cenderung stabil aja ya kalau udah dewasa? Bagus itu. Memang sih beberapa nilai inti kita mungkin ya relatif stabil aja. Tapi ada beberapa alasan kenapa check-in nilai secara berkala itu penting, seperti yang dijelasin di buku ini. Pertama, prioritas nilai kita bisa geser seiring umur nambah, pengalaman hidup beda, misal jadi orang tua, kehilangan kerjaan, pindah, atau dapat wawasan baru. Nilai petualangan mungkin dominan pas umur 20-an, tapi nilai stabilitas atau keluarga bisa jadi lebih penting pas 40-an. Kedua, dan ini sering kejadian tanpa sadar, kita bisa kebawa arus. Tuntutan kerjaan, ekspektasi sosial, atau ya rutinitas aja bisa bikin tindakan kita pelan-pelan ngejauh dari apa yang sebenarnya penting buat kita. Kita mungkin bilang keluarga nomor 1, tapi tindakan kita nunjukin hampir semua waktu buat kerjaan. Buat mastiin nyambung nggak antara yang kita bilang penting sama yang kita lakuin. Semacam kalibrasi ulang kompas internal kita gitu. Tepat. Ini soal jaga kesadaran diri, self-awareness. Tanpa refleksi yang sadar, gampang banget kita hidup pakai mode autopilot terus, suatu hari bangun ngerasa nggak puas, tapi nggak tahu kenapa. Nah, check-in nilai ini bantu kita ngecek lagi. Cara saya pakai waktu, energi, sumber daya saya sekarang ini beneran nyerminin nggak sih apa yang paling berarti buat saya? Mana yang udah pas, mana yang perlu diatur ulang. Ini bukan soal ngejudge diri sendiri ya, tapi lebih ke bikin pilihan yang lebih sadar ke depannya. Buku Dr. Smith ini kan terkenal suka ngasih toolkit praktis ya, walaupun fokus utama kita bab 32 soal masalah hanya ingin bahagia dan pentingnya nilai, ada nggak sih petunjuk gimana kita bisa mulai ngenali nilai-nilai ini? Ada. Meskipun mungkin latihan detailnya ada di bab setelahnya ya, yang dibangun di atas bab 32 ini. Tapi konsep dasarnya dikenalin di sini. Dr. Smith nyaranin latihan refleksi buat bantu prosesnya. Misalnya, mikirin momen-momen puncak hidup Anda. Apa sih yang bikin itu berarti banget? Mikirin orang yang Anda kagumi. Kualitas apa yang mereka punya? Atau ngebayangin diri Anda di akhir hayat. Pengen dikenang sebagai orang yang gimana? Pertanyaan kayak gitu bisa bantu gali nilai yang terpendam. Ada juga alat visual kayak values chart atau value star yang disebut. Yang intinya bantu metain nilai-nilai penting di berbagai area hidup, hubungan, karir, kesehatan, komunitas, dan lain-lain. Terus nilai deh, sejauh mana kita hidup sesuai nilai itu sekarang. Oke, jadi prosesnya itu melibatkan refleksi mendalam buat tahu apa yang penting, terus evaluasi jujur tentang gimana kita jalaninnya sekarang. Dan kesadaran dari proses ini jadi dasar buat perubahan, gitu ya? Benar. Kesadaan itu langkah pertama. Langkah berikutnya, yang juga ditekankan, adalah nerjemahin nilai itu ke tindakan nyata sehari-hari. Sekecil apapun, hidup bermakna itu nggak dibangun dari mimpi gede di masa depan aja, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten sekarang. Kalau nilai Anda belajar, ya mungkin tindakan kecilnya baca beberapa halaman buku tiap hari. Kalau nilai Anda koneksi, ya mungkin nelpon teman atau bener-bener dengerin pas ngobrol sama pasangan. Ini menarik, jadi bukan nunggu motivasi gede datang, tapi ngebangun identitas lewat tindakan. Saya orang yang menghargai belajar, makanya saya baca hari ini. Bukan, saya bakal baca kalau lagi mood. Tepat sekali. Tindakan kecil yang konsisten dan nyambung sama nilai itu bakal nguatin identitas kita sebagai orang yang megang nilai itu. Identitas ini loh saya, ini yang saya perjuangin, jadi sumber kekuatan dan arah yang jauh lebih stabil dan awet daripada sekedar ngejar perasaan bahagia yang sifatnya sementara dan sering tergantung faktor luar. Nah, ini nyambung lagi ke argumen inti bab 32. Geser dari ngejar perasaan bahagia ke ngejalanin prinsip nilai itu bawa kepuasan yang lebih otentik dan tahan banting. Oke, setelah kita kupas lumayan dalam nih bab 32, apa ya satu atau dua pesan kunci yang paling penting buat kita ingat dari diskusi soal jebakan saya hanya ingin bahagia ini? Poin utamanya yang ditekankan banget sama Dr. Smith di bab 32 ini adalah ngenalin kalau ngejar bahagia sebagai tujuan akhir, sebagai kondisi perasaan positif permanen, itu ilusi atau mitos yang bisa ngejebak kita.
Manusia itu secara biologis, psikologis, emang nggak dirancang buat selalu seneng. Spektrum emosi kita luas dan selalu berubah, kayak cuaca tadi. Nah, alternatif yang ditawarin, yang jauh lebih sehat dan akhirnya lebih memuaskan, adalah geser fokus kita. Bukan lagi ngejar rasa bahagia, tapi ngebangun hidup yang bermakna. Hidup yang dipandu secara sadar sama nilai-nilai pribadi kita. Dan kalau kita berhasil geser fokus ini dampaknya apa? Dampaknya, kita nemuin sumber kepuasan yang lebih dalam, lebih stabil. Kita jadi punya arah yang jelas, kayak kompas internal yang bantu kita lewatin naik, turunnya hidup dan emosi. Kita jadi lebih tangguh pas susah, karena kita tahu kenapa kita ngelakuin ini. Ironisnya nih, justru dengan ngelepasin obsesi harus selalu bahagia, kita malah buka pintu ke hidup yang lebih kaya, lebih otentik, dan akhirnya, ya terasa lebih memuaskan secara keseluruhan, bahkan pas lagi ngalamin cuaca buruk emosi. Wah, ini rasanya kayak pembebasan ya. Ngelepasin tekanan harus selalu tampil atau merasa oke dan sebaliknya, nerima aja kalau semua perasaan itu ya bagian dari jadi manusia utuh. Terus milih bertindak berdasarkan apa yang penting buat kita, bukan berdasarkan perasaan sesaat. Benar-benar memberdayakan ini. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran buat direnungkan yang terinspirasi dari inti bab 32 ini. Mungkin pertanyaan reflektif yang lebih berguna buat kita tanya ke diri sendiri bukan lagi gimana caranya biar saya bisa selalu bahagia, tapi lebih ke kalau saya komitmen buat jalanin hidup ini benar-benar sesuai sama apa yang paling saya hargai, prinsip apa sih yang bakal nuntun keputusan saya hari ini sekecil apapun itu. Dan kalau saya konsisten ngelakuinnya, kira-kira kualitas hidup saya bakal kayak gimana ya dalam jangka panjang, terlepas dari naik turunnya cuaca emosi yang pasti bakal datang dan pergi. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini tentang bab 32 dari buku Dr. Julie Smith. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.